Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu beserta dengan saudara dan memampukan saudara untuk tetap hidup di dalam kehendak-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, minta pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita di dalam pemberitaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang memimpin kami dari hari lepas hari, dan kiranya Engkau senantiasa terus berkarya, Engkau senantiasa terus bekerja di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu, agar kami dimampukan untuk senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan, bahkan dapat memaknai setiap kenyataan hidup kami menjadi sebuah kesempatan untuk kami terus membangun hidup di dalam iman kami kepada Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman-Mu pada hari ini, dan biarkanlah kami hidup di dalam kebenaran itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih ada di dalam suasana kebangkitan Kristus, suasana perayaan kebangkitan Kristus. Dan pada hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat beberapa bagian dari peristiwa yang terjadi di sekitar kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar untuk kita dapat membangun sebuah sikap atau mentalitas hidup kekristenan yang mampu, kuat, stabil, tangguh dalam menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang berat, kenyataan-kenyataan hidup yang sulit di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Pembacaan Alkitab di dalam pemberitaan firman Tuhan ini saya ambil dari Lukas 24 ayat 28 sampai 32, dan tema firman Tuhan hari ini saya beri judul Perspektif Kebangkitan sebagai Dasar Kemenangan Orang Percaya. Mari kita baca di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 28 sampai 32. Demikian, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup orang percaya, perjalanan hidup orang beriman itu sangat-sangat dinamis. Kadang-kadang hidup kita ada di atas, kadang-kadang kita merasakan nikmatnya, kebaikan Tuhan, merasakan perjalanan kehidupan kita yang baik, yang lancar, yang membuat kita merasa bahagia. Tetapi kita juga melihat bahwa perjalanan kehidupan kita itu tidak selalu berada dalam kondisi di atas, kondisi yang menyenangkan, kondisi yang baik. Kadang-kalanya kehidupan kita juga dihiasi oleh pengalaman-pengalaman yang membuat kita merasa bahwa diri kita ada di bawah, ada di sebuah kondisi yang tidak menyenangkan, ada dalam sebuah keadaan seperti seakan-akan berada di dalam bayang-bayang maut. Nah, saudara, dengan menyadari kenyataan hidup seperti ini,
maka adalah sesuatu yang penting bagi kita untuk kita dapat mengerti bagaimana kemudian kita dapat mengelola dan memaknai hidup kita. Khususnya di tengah-tengah keadaan di mana kita merasa hidup kita sedang ada di bawah. Ketika kita merasa hidup ini terasa gersang. Ketika kita merasa bahwa hidup ini terasa sulit. Kita perlu memiliki sebuah sikap hidup yang baik, sikap hidup yang benar, cara memaknai hidup yang benar, sehingga di tengah-tengah situasi tersebut, kita dapat kuat dan mampu untuk bertahan. Mengapa ini penting, saudara? Sebab di tengah-tengah situasi yang sulit seperti itu, bukan saja situasi itu dapat menghancurkan kita, tetapi terlebih lagi, cara kita menghadapi kenyataan itu akan dapat memperparah dan membuat diri kita semakin hancur. Saudara, melihat hal yang seperti ini adalah bagian dari sebuah pengalaman diri kita, maka kita perlu untuk membekali diri kita dengan sebuah sikap, dengan cara hidup, dengan strategi kehidupan yang baik. Dan hari ini kita akan belajar dari pengalaman murid-murid Yesus, bagaimana sebenarnya membangun sebuah kehidupan yang baik, membangun sebuah kehidupan yang sehat, membangun sebuah kehidupan yang konstruktif, sehingga pengalaman-pengalaman sulit, pengalaman-pengalaman hidup yang sukar, kenyataan-kenyataan hidup yang terasa pahit, tidak menghancurkan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal pertama yang perlu untuk kita pahami, bagaimana kemudian kita bisa memiliki sebuah kualitas kehidupan yang baik, kualitas kehidupan yang benar, kualitas kehidupan yang menolong kita untuk kita bisa kuat, untuk kita mampu berjalan di tengah-tengah kehidupan yang sulit. Maka hal pertama yang perlu untuk kita pahami adalah kenali dulu persoalan utama yang ada, yang terjadi di sekitar kita, yang seringkali menghancurkan kehidupan kita sebagai seorang beriman. Pertanyaannya adalah, apakah itu? Apakah hal yang paling sering, apakah hal yang paling utama sering membuat kita kalah, sering membuat kita hancur, sering membuat kita gagal dalam menghadapi kenyataan-kenyataan yang sulit itu? Hal utama yang paling sering membuat kehidupan anak Tuhan gagal, berkaca dari pembacaan teks Alkitab kita hari ini, adalah sebuah cara pandang atau sikap hidup yang didasari dari semangat egosentrisme itu. Hal ini, saudara, dapat kita lihat dari pembacaan Alkitab kita tadi. Dari cara Alkitab menunjukkan masalah yang dihadapi murid-murid Yesus di sekitar peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka melihat kenyataan yang terjadi di sekitar mereka. Kalau kita membaca, saudara, bacaan kita ini, dan mungkin akan jauh lebih lengkap ketika kita membaca mulai dari ayat yang ke-13, kita mendapati sebuah kisah di mana Tuhan Yesus datang menghampiri dua orang muridnya yang akan pergi ke satu tempat yang bernama Emmaus. Mereka meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Emmaus. Di tengah suasana di mana murid-murid Yesus ada di dalam keputusasaan, ada di dalam kegalauan. Dan di dalam ayat itu kita menemukan adanya sebuah sikap kepedulian Yesus untuk datang menampakkan diri kepada murid-muridnya, untuk menguatkan murid-muridnya, untuk membuat mereka kembali memiliki semangat hidup untuk melayani Tuhan. Namun apa yang kita tangkap dan apa yang kita dapat lihat dari kisah itu,
Ternyata ketika Yesus datang menghampiri kedua murid yang sedang berjalan menuju sebuah kampung yang bernama Emmaus ini, kita melihat sebuah kenyataan yang cukup berbeda dari apa yang mungkin seharusnya kita lihat dari peristiwa di mana Yesus menampakkan dirinya kepada dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus ini. Apakah persoalan yang terjadi dan diungkapkan dalam Alkitab? Kalau saudara membaca dalam ayat 16, saudara akan menemukan bahwa ketika Yesus datang, ketika Yesus menghampiri mereka, Alkitab mengatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mata murid-murid sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata murid-murid yang membuat murid-murid ini tidak bisa mengenal Yesus. Pertanyaannya, apakah muka Yesus berubah ketika Dia bangkit dari kematian? Atau apakah memang murid-murid ini mengalami sebuah kondisi yang membuat mata mereka itu mengalami gangguan sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas? Saudara, kalau kita menyelidiki pembacaan ini, nampaknya tidak ada sesuatu yang mengganggu mata fisik mereka. Mereka dapat berjalan, mereka dapat menelusuri jalan-jalan, tidak diceritakan dalam Alkitab mereka memegang tongkat atau terganggu penglihatannya dan sebagainya ketika mereka berjalan berdua pergi dari Yerusalem ke Emmaus. Secara fisik, mata mereka tidak mengalami gangguan. Tetapi Alkitab berkata, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya ini adalah cara Alkitab untuk menjelaskan tentang bagaimana pikiran murid-murid tidak dapat melihat kehadiran dari Yesus yang bangkit di dalam hidup mereka. Alkitab sedang tidak berbicara tentang gangguan mata secara fisik. Alkitab tidak sedang berbicara tentang gangguan mata seperti orang yang mengalami kebutaan. Tetapi ketika Alkitab menggunakan bahasa atau istilah ini, Alkitab ingin menunjukkan adanya sebuah gangguan dari cara berpikir murid-murid. Pertanyaannya, apa yang sedang membuat murid-murid tidak dapat melihat Yesus? Saya percaya bahwa persoalannya bukan ada pada mata fisik kedua murid ini, tetapi pada cara berpikir, cara pandang, perspektif murid-murid yang sebenarnya gagal untuk melihat Yesus di dalam kuasa kebangkitannya karena cara berpikir yang didasari oleh semangat egosentrisme. Mengapa kemudian kita bisa berkata bahwa sebenarnya murid-murid ini sedang berpikir di dalam cara pandangnya sendiri, di dalam seleranya sendiri, di dalam kepentingannya sendiri, yang membuat mereka pada akhirnya tidak dapat mengenal Yesus yang bangkit itu. Kalau saudara membaca di dalam ayat 21, saudara akan menemukan inti persoalan mengapa peristiwa kematian Yesus itu menjadi sesuatu yang sangat mengecewakan mereka. Sehingga bagi mereka kematian Yesus adalah akhir dari segala-galanya. Bagi mereka kematian Yesus adalah akhir dari seluruh tujuan hidupnya. Kematian Yesus adalah akhir dari seluruh harapannya. Sehingga ketika mereka melihat peristiwa kematian Yesus, mereka hanya memaknai peristiwa kematian Yesus sebagai sebuah kekalahan. Tidak ada alternatif lain. Hal itu bisa kita lihat di dalam ayat 21. Dikatakan demikian, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Murid-murid dulu berharap
bahwa Yesuslah yang kelak akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Yesuslah yang akan membebaskan mereka dari kolonialisme Romawi. Yesuslah yang akan membebaskan Israel. Mereka berharap dan mereka menempatkan Yesus sebagai seorang Mesias politik. Mesias yang akan membebaskan bangsanya. Yesus berperan sebagai seorang Mesias politis. Sehingga ketika Yesus mati, mereka melihat bahwa kematian itu sebagai sebuah kekalahan. Sebagai sebuah kejadian yang menghapus tuntas seluruh harapan dan cita-cita mereka. Cara pandang mereka terhadap Yesus, cara pandang mereka terhadap kematian Yesus yang didasari oleh kepentingan diri mereka sendiri, oleh egosentris, oleh semangat yang didasari oleh kepentingan diri sendiri, dan mereka memutlakkannya, membuat mereka tidak pernah dapat melihat realitas Yesus yang bangkit. Karena apa? Bagi mereka, kematian adalah akhir dari segalanya. Peristiwa kematian dimaknai sebagai sebuah kekalahan, dan mereka tidak pernah bisa memaknai peristiwa kematian sebagai sebuah peristiwa yang jauh lebih besar daripada itu. Hal inilah yang kemudian menghalangi mata murid-murid sehingga tidak bisa melihat, tidak dapat mengenali Yesus yang telah bangkit. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa seringkali kita juga tidak pernah bisa memaknai sebuah peristiwa-peristiwa dalam diri kita? Khususnya peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak menyenangkan, tidak baik, membuat kita tidak menikmati sebuah kebahagiaan menurut kita. Karena seringkali kita membatasi makna itu, membatasi cara kita memaknai peristiwa itu menurut kita, menurut pikiran kita, menurut selera kita, menurut maunya kita, dan kita memutlakkan itu. Kita tidak memberi ruang bagi pemaknaan yang lain terhadap peristiwa yang terjadi itu. Kita tidak memberi ruang cara memaknai yang berbeda dari apa yang kita pikirkan. Sehingga ketika peristiwa-peristiwa pahit datang, peristiwa-peristiwa yang membuat kita merasa hidup kita berat datang, dan kita tidak mampu menghadapinya, kita memaknai setiap peristiwa itu sebagai akhir kehidupan kita, dan akhirnya kita hanya terpuruk. Akhirnya kita hanya hancur. Akhirnya kita tidak dapat meneruskan perjalanan iman, perjalanan hidup kita dengan baik, dengan sehat. Karena apa? Karena pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang putus asa. Seperti murid-murid. Mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka meninggalkan panggilannya. Mereka kembali ke kampungnya di Emmaus. Tidak ada lagi gunanya saya hidup di dalam pelayanan. Tidak ada gunanya lagi saya untuk memberitakan pengajaran Yesus. Karena apa yang selama ini saya harapkan ternyata sudah pupus semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap egosentrisme yang kita mutlakkan dalam cara kita memaknai hidup dapat membahayakan hidup kita, dapat menghancurkan hidup kita ketika kita sendiri tidak mampu memaknai persoalan-persoalan hidup itu dengan sehat. Jangan pernah memutlakkan cara pandangmu, perspektifmu di dalam menilai dan memahami hidup hari-hari ini. Kalau engkau hanya memahami hidup, memaknai hidup hanya dari perspektif kemanusiaan kita, kita bisa kalah, kita bisa menyerah, kita bisa putus asa. Karena itu penting bagi kita untuk memberi ruang pada cara pemaknaan yang lain. Penting bagi kita hari-hari ini untuk memberi ruang dalam cara kita memaknai hidup kita. Nah, persoalannya bagaimana kemudian kita dapat sampai memberikan kepada diri kita, kepada pengalaman kita, sebuah pemaknaan yang lain,
yang membuat kita bisa lebih kuat, lebih mampu, lebih baik, lebih sehat, lebih tangguh di dalam menjalani kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kesadaran ini, maka kita perlu maju untuk melihat poin yang kedua dari pengalaman murid-murid. Kalau poin yang pertama tadi, kita bisa menemukan sebenarnya apa persoalan utama yang sering kali menghancurkan, maka pada poin yang kedua, kita akan mencoba melihat bagaimana kemudian saya membangun sebuah sikap yang jauh lebih baik, jauh lebih siap untuk memaknai hidup yang sulit itu dengan cara yang berbeda, dengan cara yang jauh lebih baik untuk menghadapi kenyataan hidup itu. Yang kedua, saudara, hal terpenting, bagaimana kemudian kita dapat membangun sebuah kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah masa sulit dan masa sukar adalah dengan cara memberi ruang bagi kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus itu bekerja dan berkarya dalam diri kita. Yang kedua, bagaimana kita kemudian mampu membangun sebuah kualitas kehidupan di tengah-tengah masa sulit, yaitu dengan cara memberi ruang bagi kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus itu bekerja dan berkarya dalam diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah yang membangkitkan Kristus inilah yang sebenarnya dapat mengingatkan kita bahwa ada perspektif lain, ada cara lain di dalam memaknai sebuah kehidupan. Sama seperti yang kemudian Yesus ajarkan kepada murid-murid. Bagaimana kemudian kita membuka ruang bagi kuasa Allah yang sudah membangkitkan Kristus itu bekerja dan berkarya dalam diri kita, agar kita akhirnya memiliki perspektif yang baru, cara yang baru di dalam memaknai hidup kita, sehingga mampu menolong kita untuk kuat, untuk bertahan, untuk mengambil sikap yang tepat dan konstruktif di tengah-tengah kondisi kehidupan yang berat ini. Kalau kita membaca bagian pembacaan Alkitab kita tadi, saudara, ketika murid-murid tidak mampu melihat kehadiran Yesus, maka di dalam narasi itu kita melihat Lukas kemudian membawa kita untuk sampai kepada sebuah keadaan yang membuat kita sadar apa yang kemudian membuat murid-murid pada akhirnya dapat mengenali Yesus di dalam kuasa kebangkitannya. Ketika Yesus seakan-akan hendak meneruskan perjalanannya, Alkitab menceritakan murid-murid yang sudah dari tadi berbicara dengan Yesus tentang Alkitab, mengajak Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan dia karena hari sudah menjelang malam. Dan di dalam ayat itu kemudian dikatakan mereka duduk makan, dan kemudian Yesus mengambil roti, Yesus mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya. Dan Alkitab katakan di dalam ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Saudara, poin yang kedua yang penting untuk kita renungkan, bagaimana kemudian kita dapat membuka ruang bagi kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus itu bekerja dalam diri kita, sehingga kita memiliki perspektif baru di dalam memahami, di dalam memaknai kenyataan, adalah dengan mengundang Yesus dan membiarkan dia mengajar kita melalui firman-Nya, membiarkan dia mengoreksi kehidupan kita dan mengarahkan hidup kita kepada apa yang sebenarnya harus kita pahami. Murid-murid belum memahami pemahaman yang sebenarnya ada di dalam diri Yesus. Murid-murid belum mengenal Yesus dengan baik. Murid-murid belum mengenal tujuan dan karya dari kehadiran Yesus di dunia ini.
Bahwa Yesus bukan datang sebagai Mesias politis, tetapi Yesus datang sebagai Mesias yang menderita, yang harus menanggung seluruh dosa dunia. Murid-murid dicelikkan matanya. Murid-murid perlu diajar. Murid-murid dibukakan matanya. Dan ketika pengajaran itu ada di dalam diri mereka, ketika mereka mengerti kitab suci, ketika mereka mengerti kehendak Allah, maka terbukalah mata mereka, terbukalah pikiran mereka, terbukalah cara pandang mereka untuk tidak melihat peristiwa kematian sebagai satu-satunya pengalaman kekalahan yang mereka lihat. Untuk tidak sekedar memaknai peristiwa kematian Yesus sebagai peristiwa di mana seluruh harapan mereka terhapus. Melainkan mereka melihat bahwa peristiwa kematian Yesus dengan perspektif baru, dengan makna yang baru, bahwa memang Yesus harus mati untuk menebus dosa manusia. Dia harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya, sebagaimana yang telah diajarkan oleh kitab suci. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita juga membangun hidup kita di atas pengajaran Kristus yang benar, maka kita juga akan dapat melihat kuasa Allah yang membangkitkan Kristus itu. Sehingga kita memiliki perspektif yang baru. Kuasa kebangkitan Kristus telah menolong kita untuk dapat memahami makna baru dari setiap peristiwa-peristiwa sulit yang kita alami. Peristiwa kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus yang ada di dalam diri kita, yang kita rasakan, akan menolong kita untuk dapat memiliki perspektif baru yang jauh lebih segar di dalam memaknai pergumulan hidup kita hari-hari ini. Sama seperti murid-murid Yesus. Ketika mereka menerima pengajaran itu, hati mereka dididik, hidup mereka dididik. Yesus mengoreksi seluruh hidup mereka. Mereka membiarkan Yesus mengajar mereka. Selaput yang menutup pikiran mereka, hal yang menutup pikiran mereka itu terbuka. Dan mereka dapat melihat Yesus yang bangkit. Melihat kuasa kebangkitan di dalam diri Yesus. Makna baru tercipta. Perspektif baru tercipta. Keyakinan kepada kegagalan diganti menjadi sebuah optimisme untuk kembali melayani Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah hal penting yang sebenarnya perlu untuk kita miliki hari ini. Kita ada di tengah situasi yang sulit. Kita ada di tengah keadaan yang harus kita akui cukup sukar dan membuat kita kadang-kadang merasa gentar. Ketika kita jatuh kepada cara kita memaknai tantangan dan kehidupan yang sulit menurut pikiran kita, kita bisa frustasi dan jatuh kepada keputusasaan. Dan akhirnya kita gagal untuk mempertahankan kualitas kehidupan yang benar. Kita bisa jatuh pada pilihan-pilihan yang salah. Kita bisa jatuh di dalam sikap-sikap yang salah. Kita bisa jatuh di dalam keputusan-keputusan yang salah. Apakah itu yang kita inginkan? Hidup kita akan semakin hancur. Bukan hanya karena situasi ini yang menghancurkan, tapi cara kita, perspektif kita, cara pandang kita di dalam melihat kenyataan yang semakin memperburuk, menghancurkan kualitas hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu perspektif baru. Kita perlu cara baru dalam memaknai kenyataan-kenyataan hidup ini. Apa yang bisa memperbarui cara berpikir kita? Apa yang bisa memperbarui cara kita melihat? Apa yang bisa memperbarui perspektif kita? Kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa melihat kuasa itu terjadi dalam diri kita? Beri ruang. Beri tempat bagi Allah untuk berkarya dan bekerja. Beri Dia kesempatan untuk mendidik kita di tengah-tengah situasi sulit ini. Dengarkan suaranya, dengarkan firman-Nya, dengarkan perkataannya.
Beri tempat kepada firman-Nya untuk mengoreksi kita dengan jernih, dengan bening. Sehingga kemudian perkataan-perkataan Allah melalui firman-Nya ini menolong kita untuk melihat kuasa kebangkitan itu. Untuk kita dapat melihat kuasa kebangkitan itu. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada pemaknaan baru. Di dalam Tuhan selalu ada perspektif baru yang segar. Di dalam Tuhan kita mampu memaknai setiap peristiwa demi peristiwa, baik yang baik maupun peristiwa yang buruk. Di dalam cara pandang Kristus yang lebih sehat, yang lebih konstruktif, yang akhirnya membangun cara hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Beri tempat kepada firman-Nya. Beri ruang kepada Allah untuk berkarya dan bekerja dalam diri kita. Saya percaya, saudara akan dimampukan untuk melihat peristiwa demi peristiwa hari-hari ini dengan cara pandang yang baru, cara pandang yang lebih sehat, cara pandang yang lebih segar, cara pandang yang lebih konstruktif, yang membuat hidupmu tidak hancur, melainkan semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, semakin bertumbuh dalam karya-karya yang jauh lebih luar biasa, semakin bertumbuh di dalam kualitas kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarkan kuasa kebangkitan Kristus berkarya bekerja dalam dirimu melalui kebenaran-kebenaran firman Allah. Maka engkau akan memiliki sebuah cara baru yang membuat engkau memaknai hidup dengan baru. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memampukan kita untuk kita dapat memaknai seluruh perjalanan hidup kita hari ini dengan cara yang sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan kiranya memberkati dan meneguhkan saudara sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Firman yang menolong kami untuk kami dapat mengenal diri kami. Kami tidak boleh mengandalkan cara berpikir yang semata-mata dibangun dari selera, dari kepentingan diri kami masing-masing. Karena itu tidak selalu membuat hidup kami dapat memaknai kehidupan ini dengan baik. Kami mau memberi ruang kepada Engkau untuk mengajar mendidik kami, menolong kami, mengoreksi hidup kami. Sehingga kami menyadari bahwa di dalam diri kami ada kuasa yang besar. Realitas kebangkitan Yesus terjadi dalam hidup kami, ada dalam hidup kami, dan membuat kami memiliki optimisme baru, perspektif baru, cara pandang yang baru untuk memaknai hidup ini dengan cara yang lebih konstruktif. Tuhan memberkati anak-anak-Mu, Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, agar mereka semakin kuat, semakin teguh, semakin mampu menjalani hidup yang sulit di hari-hari ini. Terima kasih Bapa, turunlah berkat-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Haleluya.